Hey, selamat malam semuanya. Selamat jumpa lagi dengan saya Nancy Dinar dalam acara Nobel Academy IG Live Talk Show pada malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang creativity and mental health. Bersama-sama dengan saya ada tamu yang luar biasa yang ditunggu-tunggu. Udah gabung belum ya? Ya, oke. Mungkin juga Anda sekalian sudah tahu siapa beliau, Gabriela Fernandez, seorang singer, songwriter, seorang visual artist yang concern dengan mental health, ya. Oke, sekali lagi saya menyapa semua yang sudah bergabung, yang sudah join pada malam hari ini, dan juga rekan-rekan sekalian yang mau meluangkan waktu bergabung bersama-sama dengan saya. Oke, Hai Mr. Hari. Oke, you request. Ya, ya saya sedang mencoba koneksi dengan tamu kita pada malam hari ini. Inilah dia, Gabriela Fernandez. Sekali lagi seorang singer, songwriter, seorang visual artist, kemudian seorang mungkin orang yang ini ya, sarjana psikologi lagi ya. Psikologi yang ya luar biasa. Terima kasih karena udah mau join pada malam hari ini diskusi tentang hal yang sangat menarik. I think this is two thing, creativity and mental health both mungkin adalah sesuatu yang sangat familiar dengan Gaby sendiri. Jadi terima kasih. Nah, mungkin sebelum kita lanjut dengan bincang-bincang, mungkin para pendengar kita semua ingin mengenal lebih lanjut dengan Gaby. Mungkin apa kesibukannya pada sekarang ini, apa aja yang sedang karya-karya yang sedang ongoing atau sedang diproduksi atau dipromosikan. Iya, halo Miss Nancy dan Ya. halo semua kakak-kakak dan teman-teman dari Noble School dan semua yang sedang menonton malam ini. Perkenalkan, namaku Gabriela Fernandez. Seperti yang tadi udah disampaikan dan dikenalkan sedikit oleh Miss Nancy, aku adalah seorang musisi, aku nulis lagu juga, aku bikin karya-karya lukis juga, kebetulan saat ini sedang pameran juga. Dan pamerannya memang aku kaitkan dengan mental health, dengan mental struggle yang juga aku alami, tapi ingin aku bagikan kepada orang-orang supaya bisa semakin meningkatkan awareness tentang mental health. Dan juga kalau misalnya soal karya-karyanya, ada banyak sih sebenarnya Miss Nancy, saya bingung mau mulai dari mana. Mungkin yang terakhir ini yang sedang terakhir ya. lagi panas-panasnya tuh. Kemarin sempat bikin karya, judulnya Semesta Leah. Leah itu sebenarnya kata heal yang kemudian diacak-acak jadi Leah, nama tokohnya gitu. Yang kemudian aku memadukan antara musik, visual art, sama tari-tari daerah dari tempat asalku di Nusa Tenggara Timur. Tapi tujuannya untuk menyampaikan pesan tentang proses menuju sembuh atau the process to healing gitu. Jadi itu salah satu karya yang kemarin dibantu sama Mas Gari Nugroho juga. Terus ada banyak lagu-lagu lain juga yang memang temanya tentang mental health juga gitu, Miss Nancy. Iya. Kebetulan saya juga ngikutin, udah nonton Leah itu ya, dan I think ini very distinctive karya yang lain daripada yang lain. Kemudian juga emang konsepnya yang unik, dan juga lebih daripada itu artisnya sendiri nih, Gaby yang suaranya waduh luar biasa ya. Emang cocok banget dengan tema healing gitu. Memang suaranya it's like healing people gitu ya. Bisa. Jadi cocok sekali dengan apa yang kita bicarakan pada hari ini tentang creativity and mental health. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ngapain ya, apa hubungannya nih dari aku ke sini ya, ada creativity kemudian mental health. Kenapa sampai bisa menjadi disatukan, karena emang banyak sekali ya kita lihat bahwa orang-orang yang kreatif
entah itu kreatif secara seni gitu, dan orang-orang yang kreatif dengan ide-ide yang brilian, mereka entah somehow gitu memiliki mental issue gitu ya, mental issue. Ya ini tidak bisa dipungkiri. Kita lihat bahwa artis-artis besar seperti Van Gogh, kemudian writer, banyak penulis yang juga ngalamin mental struggle, bukan cuma mental struggle, mental illness ya, mental illness yang mereka alami. Nah, jadi kita ini kan Gaby, kita ini hari ini kita ngobrol-ngobrol ini apa nih ya, hubungan antara kreativitas sama apa namanya, mental health. Iya. Mungkin pengalamannya, mungkin ini saat ini kan orang nih banyak yang ngalamin mental inilah ya turbulence lah ya, terutama karena masa pandemi ini. Jadi orang sadar gitu, mungkin orang yang tadinya nggak pernah ngalamin yang namanya depresi, anxiety, burnout, stres gitu, ngalamin saat ini, pada saat mereka harus tinggal di rumah, padahal mereka harus ngadapin misalnya krisis ekonomi, ketika mereka mengalami perubahan yang benar-benar tidak pernah terjadi gitu dalam kehidupannya. Mungkin akhirnya, oh ini real toh gitu ya. Karena selama ini orang berpikir bahwa mental problems itu ada hubungannya dengan entah orangnya lemah secara personality atau lemah iman gitu kan, gitu ya. Jadi pikirnya bahwa ternyata bahwa it can maksudnya affected anybody. Semua orang bisa mengalami seperti itu, sama seperti orang ngalamin flu gitu kan, kita bisa ngalamin flu. Mungkin Gaby bisa ceritakan sendiri sedikit kenapa sih tiba-tiba gitu dari singer-songwriter, visual artist dengan ini tiba-tiba sekarang mau mengkampanyekan tentang mental health ini? Iya, jadi Miss Nancy, kalau misalnya dibilang tiba-tiba mungkin juga enggak, tapi memang baru benar-benar aku suarakan baru 1-2 bulan terakhir ini, karena memang baru 1 dan 2 bulan terakhir ini aku berani untuk jujur tentang apa yang aku alami. Karena selama ini juga orang-orang melihatku, misalnya karena aku lulusan psikologi, orang-orang melihatku, wah Gaby yang selalu kalem, selalu tenang, selalu stress free gitu ya, dan seorang yang sangat-sangat blissful misalnya gitu. Dan aku merasa enggak deh, kayaknya aku perlu open up deh ini, karena bukan cuman terkait dengan aku aja atau orang-orang di sekitarku, tapi harapannya juga ketika aku open up, banyak orang yang juga semakin aware tentang hal ini, bahwa semua orang itu bisa ngalamin, orang yang kuliah psikologi pun bisa ngalamin, karena seperti dokter juga mungkin bisa sakit gitu. Jadi kayak bukan karena lemah atau kurang iman seperti yang tadi Miss Nancy sebutkan dan aku bagikan juga di sosial media aku barusan. Hal ini sangat-sangat umum terjadi, tapi banyak sekali yang masih ragu untuk open up atau untuk mencari pertolongan, karena itu perlu semakin banyak orang yang menaikkan awareness tentang mental health ini. Iya. Gitu. Ya, saya ini benar-benar appreciate ya, kagum juga dengan keberanian Gaby untuk come out gitu ya, untuk this is me, karena ini memang bukan sesuatu yang mudah ya. I think you will like face many judge orang-orang yang punya judgment-nya orang itu yang terutama yang masih belum mengerti bahwa mental health ini adalah sesuatu yang normal yang bisa dialami oleh siapa aja gitu. Apakah mungkin selama waktu Gaby open up ini ada udah ngalamin seperti itu nggak? Kalau judgment atau stigma gitu, Miss, malah sebenarnya sebelum aku open up gitu, karena sebelum aku open up malah ada kayak keluarga atau yang mungkin udah sempat tercetus gitu ya, kok orang psikologi tapi belum bisa berdamai dengan diri gitu misalnya, atau kayak ya macam-macam lah gitu, Miss. Tapi ketika aku open up, aku ceritakan sebenarnya yang aku hadapi itu seperti ini, orang-orang somehow jadi bisa lebih melihat dari sudut pandangku juga, kalau ternyata ada hal-hal lain yang juga diperjuangkan di balik layar selama ini gitu. Jadi di balik aku yang seorang performer, seorang musisi dan singer-songwriter yang biasanya selalu tersenyum di depan panggung, sebenarnya aku juga manusia gitu, dan it's okay not to be okay gitu. Aku pengen menyuarakan itu seperti itu. Oke, mungkin
pendengar kita ini pada bertanya-tanya, Gaby ini punya masalah apa sih? Mungkin punya Iya, iya, masalah iya, apa? benar-benar. Kalau bisa mungkin bisa Iya, diceritakan dikit apa iya. masalahnya gitu. Oke, jadi mungkin ada yang udah pernah nonton. Sebentar ini lagi gempa di Jogja. Barusan ini Oh, sedang nggak tahu bener apa enggak. Oke, tapi kayak udah kalem. ya. Oke, ini masih gempa. Oke. Miss Nancy, aku ragu sih Oke. beneran gempa apa enggak. Oke, teman-teman di Hope Jogja cuman all is aku doang well. atau... Iya, mungkin ada yang lain yang bisa confirm apa ini benar gempa atau Terus mulai bingung ini, aku mau mau keluar atau mau tetap di sini atau bagaimana? Tapi sepertinya udah enggak nih. Oke, kadang kejadian kayak gitu sih, oke. Miss. Jadi memang tiba-tiba suka, apalagi kan aku di Hope, daerah hope, selatan. iya, Oh ya bener, iya gempa gempa, bener. iya benar gempa. Bukan I cuman hope, aku. ya benar-benar berarti ya saya harap ini nggak berlanjut ya. Iya, semoga deh. Ini kalau Oke, oke, tiba-tiba iya. nanti muncul lagi, saya Yes, mungkin lari iya, keluar. oke, ya, Gitu. iya, iya, Iya. iya dapat Tadi, dimengerti ya. tadi sampai di mana ya, Miss ya? Tentang aku, Oke, apa yang aku alamin. Iya, jadi aku baru aja membagikan ceritaku di YouTube juga tentang aku ternyata baru aja mendapatkan diagnosa ada namanya itu borderline personality disorder. Mungkin secara singkat aja ya, itu adalah sebuah gangguan personality yang memang mempengaruhi bagaimana aku meregulasi emosi, bagaimana aku bereaksi terhadap lingkungan sekitar, bagaimana aku bereaksi terhadap penolakan, dan juga tentang dia mungkin lebih mirip bipolar tapi naik dan turunnya lebih cepat seperti itu. Nanti teman-teman bisa searching lebih banyak lagi, tapi ternyata hal itu tuh sudah aku alami sejak lama, cuman baru ketahuan belakangan ini gitu. Nah, sebenarnya ada kenapa aku bisa sampai ketemu sama Miss Nancy juga dan kenapa aku bisa kenal sama Miss Nancy dan kita ngobrol banyak juga sebelum ini. Jadi ada kemungkinan gitu. Jadi Iya. Dari psikologku juga mengatakan mungkin DPD itu bisa juga tumbuh dari apa hal-hal di masa kecil yang belum terselesaikan dengan baik gitu. Aku ngobrol sama Miss Nancy yang menyuarakan sekali tentang giftedness gitu ya, tentang anak-anak yang berbakat. Kalau di bahasa Indonesianya apa ya, Miss ya? Cerdas, istimewa, Cerdas, berbakat, istimewa iya, ya. Iya. Nah, itu aku memang dari dulu sempat cari tahu banyak sekali, cuman sampai sekarang pun aku belum pernah berani untuk mengklaim apakah iya aku memang dulunya adalah anak gifted yang kemudian tidak diatasi atau tidak di treatment dengan apa yang diperlukan gitu, sehingga pada besarnya pada ketika aku tumbuh dewasa kemudian banyak gelombang atau trouble yang kemudian semakin memantik personality disorderku saat ini gitu. Tapi itu semua masih menjadi masih mendugaan apa ya? ya. Iya, banyak dugaan gitu. Cuma aku Ya. ingin membagikan apa yang bisa aku bagikan saat ini gitu. Ya emang dari apa literatur yang saya baca ya, bahwa mungkin salah satu efek dari giftedness yang tidak ditangani dengan langsung adalah berpengaruh kepada efek psikologis ya gitu ya, dan orang yang kreatif dan juga gifted mereka lebih mudah ya, lebih rentan untuk mendapatkan mental problems illness, gitu, mental issues. ya mental illness ya, mental issues ya, karena sebenarnya kalau di ilmu jiwa sendiri, saya bukan ahlinya ya, tapi ini kan ada dua kategori ya. Saya juga bukan ahlinya. ada dua, itu neurosis sama psikosis ya. Neurosis yang termasuk gampang kayak depresi, anxiety yang tidak berpengaruh kepada apa namanya personality atau touch of reality ya. Sementara yang psikosis yang udah schizophrenia gitu ya, yang udah psikotik. Nah, menariknya bahwa mungkin di sini banyak teman-teman juga Gaby yang udah belajar psikologi ya, yang tahu Big Five personality ya. Big Five, ocean, openness. Masih ingat kah materi kuliah? yang terakhir itu kan neurotism kan? Iya, dari Itu neurotism aku tinggi banget, Miss. Iya, sama gitu ya. Jadi di neurotism, orang-orang neurotism itu cenderung kayak lebih sensitif gitu mungkin ya, lebih nggak stabil, kemudian lebih cepat
emosinya negatif, berpikir negatif. Nah, neuroticism ini banyak banget dialami oleh orang-orang yang gifted dan kreatif, yang highly kreatif, karena neuroticism ini yang akhirnya membuat mereka yang sebenarnya bertanya, who am I, why I'm here, what I have to do, pokoknya bertanya tentang what's life purpose, what the meaning of life, kemudian melihat lebih peka terhadap injustice, kemudian hal-hal yang tidak biasa. Tidak adil. Nah, betul. Nah, kemampuan yang sama, artinya feeling yang sama yang mereka rasakan, itu juga feeling yang sama yang dipakai mereka untuk berkarya, gitu. Benar nggak sih? Bener banget, Miss. You cannot produce something, misalnya something artistic tanpa ada gangguan emosi, gitu kan? Kalau kita lagi walaupun itu biasa-biasa aja. Iya, gimana sih pengalamannya, Gaby? Iya, Miss. Sebenarnya kalau aku melihatnya ini kayak a blessing and a curse gitu loh, Miss. Kayak, ya, oke, aku sangat sensitif. Aku mungkin sangat mudah naik dan turun. Aku mungkin ketika merasakan sebuah emosi itu, aku merasakannya mungkin cukup ekstrim gitu ya, merasakannya. Kalau misalnya persentase orang yang ngerasain biasanya 50%, aku dapat ngerasainnya bisa 70%, 80% gitu. Dan itu memang sangat-sangat membantuku ketika berkarya gitu. Cuman ya memang aku masih mempertanyakan juga sih, Miss, sebenarnya itu sehat apa enggak? Apakah kita hanya bisa berkarya ketika kita sedang sedih, atau ketika kita sedang down, atau ketika kita menghadapi isu tertentu, atau sebenarnya yang sehat itu adalah ya bisa-bisa aja gitu, walaupun tanpa pancingan emosi negatifnya seperti itu. Tapi sejauh ini sih aku merasa pola pikir yang misalnya cukup berbeda, atau mungkin kemampuan untuk melihat sesuatu dari sisi-sisi lain, sudut pandang lain, atau mungkin bisa juga dibilang part of creativity ya, Miss ya. Itu memang membantu sekali dengan bagaimana aku berkarya, seperti itu. Iya. Kita lihat mungkin bagi orang-orang yang normal aja nih ya, yang dibilang neurotismnya oke lah, stabil gitu. Tetapi ketika mereka jatuh cinta, semua orang yang jatuh cinta kan ngalamin neurotism ya. Mungkin ngalamin itu. Jadi karena mungkin apa ya, dopamin atau ada dari hormon-hormon gitu, sehingga akhirnya bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, kayak gunung didaki, kemudian lautan api diseberangi gitu. Hal-hal yang nggak mungkin dilakukan ketika saat normal bisa dilakukan ketika orang-orang jatuh cinta. Nah, mungkin orang kreatif seperti gitu kali ya. Mungkin seperti bekerjanya dopamin hormonnya bekerja, tetapi kalau jatuh cinta kan ya sesekali, tetapi ini all the time atau unpredicted itu. Sampai kadang susah tidur gitu loh, Miss. Aku insomnia parah dari kecil, jadi pikiran itu cepet banget jalannya, dan itu tuh kayak kadang aku kurang kontrol, aku kurang bisa mengkontrol atau men-switch itu on and off gitu. Emang kayak Miss bilang tadi, konstan gitu, kayak a blessing and a curse gitu. Oke, aku jadi punya ide-ide, tapi aku juga jadi sulit tidur gitu. Ya memang begitulah adanya. Mungkin kalau insomnia saya bisa relate banget, karena dari dulu juga kayak very very easily to trigger untuk bisa nggak tidur gitu. Kadang pernah diajarin kan kalau tidur itu ngitung domba 100 sudah 100 sampai 3.000 dombanya nggak bisa tidur sampai pagi nggak bisa tidur. Dan ini juga banyak banget terjadi kepada orang-orang yang kreatif, orang yang gifted. Mereka disebutnya over excitability ya, dalam ini emosi mereka, imajinasi mereka, intelektual mereka, sehingga akhirnya membuat mereka nggak bisa tidur. Sehingga salah satu tanda gitu kita mengidentifikasi anak-anak, apakah anak ini gifted, itu ada anak gifted dari bayi pun udah bisa diidentifikasi gitu, bahwa mereka itu lebih kurang tidur gitu daripada anak-anak yang lain, lebih aware, alert gitu, dan ngalamin seperti itu gitu. Jadi itu tanda-tanda, salah satu tanda gitu. Saya malah baru tahu, Miss. Iya, mungkin jadi dari sini mungkin ibu-ibu yang punya anak gitu, gimana sih tanda-tandanya dari bayi bisa lihat. Mungkin salah satu simptomnya itu artinya kebutuhan untuk tidur sedikit nggak, kemudian
alert gitu ya. Uh, Lebih, yang tentu saja yang lainnya milestone-nya advance. Oke, Gaby, ini ada saya tadi lihat ada pertanyaan ya. Ini dari Marta. Halo Mbak Gaby, banyak orang yang merasa memiliki mental issue, tapi enggan pergi ke psikolog karena tanggapan orang-orang sekitarnya. Gimana awalnya Mbak Gaby berani? Nah ini, I think this is very important ya. Untuk mungkin tadi Gaby udah nyinggung, tapi I think you can go Yeah. more detail. I can feel that. Jadi aku juga mengalami itu. Bahkan aku sebagai psikologi nih, jadi baru S1 sih memang. Cuman orang tuh juga udah, ya harusnya sehat mental dong gitu kan. Dan itu juga pressure besar buatku untuk kemudian akhirnya memberanikan diri, aku perlu bantuan psikolog gitu. Karena selama ini sebelum-sebelumnya aku merasa bahwa, oke, aku bisa nih nyelesain sendiri. Oke, aku bisa nih self-healing dulu. Oke, aku bisa nih pakai meditasi dulu, atau misalnya aku ikut komunitas yoga, aku ikut komunitas self-healing, atau baca buku-buku self-help gitu. Banyak banget yang udah aku baca, but it doesn't help. Oke, at some point itu membantu, tapi tetap aja ada masalah-masalah yang emang kita nggak bisa atasi sendiri. Dan memang ketika udah sampai di titik dimana kita butuh orang lain, terutama profesional, untuk menarik kita keluar dari lubang yang selama ini kita tinggali gitu, memang perlu keberanian gitu, dan support system dari orang-orang sekitar itu juga sangat dibutuhkan sih sebenarnya. Waktu itu ya, Gaby come out gitu, mestinya udah perhitungkan dong gitu, misalnya kira-kira kemungkinan terburuk nanti akan ada tanggapan orang seperti ini, tetapi kemungkinan lain bahwa misalnya ini bisa membantu mungkin teman-teman yang lain yang misalnya di dalam closet yang masih mungkin mereka tahu, mungkin mereka juga nggak tahu gitu ya tentang mental illness ini. Jadi mungkin ini jadi pertimbangan ya gitu ya. Apakah ini ya maksudnya ada untung ruginya gitu? Apakah pernah nggak mikir kayak gitu? Pernah banget, Miss. Bahkan satu hari sebelum di hari H aku akan mengupload videoku yang di YouTube aku upload kemarin tentang aku cerita bahwa aku punya borderline itu, aku bener-bener galau dan bener-bener sampai tanya konsultasi ke beberapa orang, tanya ke psikologku lagi, tanya ke temanku yang paham tentang ini gitu, dan bener-bener upload nggak ya. Karena memang stigma itu memang masih ada, nggak bisa dipungkiri, itu masih ada, dan nggak bisa dipungkiri juga mungkin masih bisa mempengaruhi hidupku atau karirku mungkin, atau jalan-jalan hidupku misalnya, karena misalnya nih contoh simpelnya aku pengen daftar beasiswa S2 gitu kan, Miss, ke luar gitu kan. Nah, aku bener-bener khawatirnya tuh sebenarnya hanya itu, karena kalau di karir di bidang musik dan lukis kan sebenarnya itu tidak terlalu jadi masalah begitu kan, Miss. Hanya saja di dunia akademis atau di dunia kantor, apakah itu masih menjadi masalah? Sayangnya di beberapa instansi masih gitu. Jadi aku bener-bener galau sekali ketika itu. Aku pengen banget bisa membagikan ini, aku pengen banget bisa shed the light gitu. Cuman apakah aku akan mengorbankan kesempatanku untuk belajar S2 gitu misalnya. Tapi ternyata setelah aku confirm lagi, institusi yang aku targetkan ingin aku daftar itu ternyata memang sangat mendukung kelompok-kelompok yang marginalized atau stigmatized gitu. Jadi mereka justru tidak mendiskriminasi sama sekali, dan mereka malah encourage orang-orang yang entah itu mengalami disability tertentu, atau dia mengalami mental illness tertentu, atau dia kelompok yang termarginalisasi. Tapi intinya itu ternyata tidak jadi masalah. Jadi aku memutuskan untuk memang oke, aku akan cerita gitu, karena itu juga akan membantu karyaku sebenarnya ketika aku lebih jujur. Iya, dan sebenarnya walaupun misalnya Gaby memiliki ini ya diagnosa seperti itu tidak menghalangi untuk berkarya gitu ya. Malahan mungkin sekali, itu menjadikan karya Gaby itu berbeda dari yang lain. Ya kan? Mungkin ya, sepertinya sih. Ya, tapi emang iya sih kayaknya, Miss, kalau dari Miss Nancy menilai juga kayaknya kalau dari orang lain yang menilai begitu ya berarti iya. Iya, soalnya saya kan ini ya, maksudnya lihat lukisan Gaby, wah ini saya pengen nih, maksudnya seperti dia nggak terlalu ngerti gitu ya tentang lukisan, tapi I can feel gitu something apa namanya struggle-nya di dalam lukisan itu, I can feel the emotion gitu. Jadi ini aja, walau buat orang awam aja udah bisa apa namanya udah touch their emotion ya, dan hal-hal seperti ini kan tidak bisa terjadi waktu seorang biasa-biasa aja.
ya, tanpa kreativitas dan tanpa yang tadi mungkin ya saya bilang neuroticism gitu, Atau sensitivitas mungkin, Miss. ya, sensitivitas dan overexcitabilitas ya, dibilang bahwa akhirnya seseorang bisa menghasilkan hal-hal yang luar biasa. There's surprise, tapi I think you can do it, yeah. And I think it's worth it, kok, Miss. It's worth it, yes. I think ini juga mungkin dari yang sama ya, Martha Fitz. Apakah ada saran bagi orang-orang yang masih enggan untuk pergi ke psikolog karena tanggapan negatif orang-orang di sekitarnya? Gimana nih? Kalau saranku sih sebenarnya semua akan punya waktunya masing-masing gitu, dan nggak perlu dipaksakan sebenarnya. Tapi sebenarnya kita semua akan merasakan kok momen urgentnya itu memang kapan gitu. Memang lebih baik kalau memang tidak ditunggu dulu sampai parah ya, karena sebenarnya ada hal-hal yang kita nggak sadari gitu yang memang perlu untuk ditangani gitu kan. Cuman biasanya tubuh kita akan memberi sinyal juga gitu. Oh udah parah nih, oh ini nggak bisa nih, oh sampai mungkin udah depresi parah, atau mungkin sampai mungkin ada beberapa yang sampai udah self-harm. Itu benar-benar tolong jangan ditunda lagi. Dan orang-orang di sekitar, orang-orang terdekat, kalau misalnya ada teman-temannya yang memang terlihat menarik diri, atau mungkin dia mulai menandakan tanda-tanda entah itu depresi, entah itu gangguan mental tertentu, tolong di-encourage gitu, bener-bener di-support gitu ya. Bukan untuk dipaksa atau disuruh, karena kalau dipaksa atau disuruh juga nggak akan, it doesn't work like that gitu. Tapi hadirlah untuk mereka, dan supportlah ketika mereka ingin mencari pertolongan, karena itu sangat dibutuhkan, bukan cuma untuk mereka sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Betul, gitu. Ya, karena mungkin aja kalau tidak ditangani akan bisa lebih parah, kemudian self-harm ya, atau dan bisa lebih parah lagi, Miss, banyak sekali. Betul. Jadi tolong banget teman-teman, jangan takut gitu. Jangan takut, benar, karena sebenarnya mental problems ini bisa diobatin atau bisa di-treat ya. Bahkan yang benar. Sudah tadi yang udah berat-berat banget, psikotik gitu, bisa gitu, yang schizophrenia. Pernah nonton film Beautiful Mind ya? Iya, Beautiful Mind. Ya, Beautiful Mind, itu seseorang yang yang mengalami schizophrenia, tetapi mendapatkan Nobel Prize ya, karena Nobel Prize. I mean, tidak, bahkan seseorang yang dibilang udah tahap psikosis gitu bisa berkarya mendapatkan Nobel Prize. Artinya jadi mental health tidak akan menghalangi kita untuk bisa berkarya. Nah, kita lanjut ya. Pertanyaan dari Mbak Titi ini, pernah nggak sih Kak dikucilkan sama teman atau keluarga tentang karena mental health yang Anda alami? Aku beruntung teman-temanku sangat suportif gitu. Jadi memang aku memilih sekali teman-teman yang aku benar-benar terbuka seutuhnya seperti itu, dan mereka sangat support gitu. Mungkin ada yang memang belum paham, maksudnya ada yang masih dalam hati mungkin beranggapan, alah semua orang juga ngalamin itu kok, mungkin masih ada mungkin ya gitu. Tapi overall teman-temanku sangat support, keluargaku juga begitu. Awalnya mereka kaget juga gitu ketika aku akhirnya cerita. Dan karena kan biaya untuk ke psikolog juga aku waktu itu belum bisa tanggung sendiri. Jadi aku harus terbuka, mau nggak mau nih aku harus terbuka sama orang tua aku. Awalnya mereka kaget dan mungkin belum terlalu paham juga tentang ini apa, terus kenapa perlu ke psikolog, kenapa perlu mungkin obat antidepresan, seperti itu. Tapi ketika aku jelaskan, aku kirimkan video-video gitu, mereka akhirnya support sekali sampai saat ini, seperti itu. Nah, kita lanjut nih ya, mungkin berbicara tentang kreativitas, kemudian karya-karya Gaby ketika, nah emang karya-karya yang luar biasa, Vincent van Gogh, kemudian lukis Monet ya, kalau disebut Monet, belum tahu. Monet ya, itu juga. Oh iya, bacanya bagaimana ya? Bacanya apa sih? Monet. Saya punya beberapa lukisan Monet, lukisan poster ya gitu ya. Waktu di London, kemudian beli. Kalau buat saya, semakin tidak bisa dimengerti, berarti semakin bernilai gitu ya. Jadi saya beli, sampai sekarang saya berusaha untuk mengerti, tapi belum. Tapi itu juga adalah salah satu ini ya, maksudnya orang-orang yang ngalamin mental struggle, terutama visual artis ya, visual yang
banyak banget kasus dan ya, dan ini sangat berhubungan dengan kreativitas. Nah, buat Gaby sendiri, waktu misalnya berkarya, apa yang ada, gejolak apa yang terjadi gitu. Kemudian karyanya ini setelah itu ada ini nggak, misalnya kayaknya kok bisa ya saya buat kayak gitu. Nah, oke. Kamu nggak ngalamin gitu? Kalau yang buat tentang proses kreatif apa sih yang ada di dalam ketika aku membuat karya gitu, memang sih Miss, aku tidak bisa memungkiri emosiku atau mental struggleku itu sangat berpengaruh terhadap karyaku, dan itu menjadi tema besar gitu, karena apa ya, ketika banyak yang bilang kita tuh kreativitasnya muncul ketika kita dihimpit, ketika kita sedang dalam kondisi sesak dan kita ingin berjuang keluar gitu. Kita akan memutar otak bagaimana caranya untuk kita bisa keluar dari himpitan itu gitu. Nah, dalam karya aku juga merasakan hal yang sama ketika aku merasa punya struggle tentang kondisiku, tentang emotionku, tentang isu yang aku punya gitu. Aku gelisah gitu, ada keresahan gitu kan, Miss. Jadi ada emosi yang kuat sekali yang aku bingung untuk menuangkannya itu seperti apa, dan akhirnya ternyata aku menemukan outlet yang bisa aku gunakan, yaitu karya seni gitu. Dan itu ternyata outlet yang kalau di psikologi kan mungkin ada cara mengeluarkan emosi atau stres yang memang kurang sehat, ada yang sehat nih Miss kan ya, ada yang memang ngeluarinnya dengan marah-marah gitu, atau ngerusak barang, atau parahnya ini bisa sampai menyakiti orang, memukul orang misalnya. Nah, dengan karya seni aku bisa mengeluarkan emosi itu dengan cara yang sehat dan tidak merugikan orang. Justru malah kebalikannya, bisa membawa suatu hal yang baik kepada orang, mungkin hal-hal yang bisa dinikmati orang lain juga, atau bisa bikin orang lain merasa relate gitu kan. Jadi ketika aku merasa misalnya aku sedang marah sekali, aku tuangkan, aku main chat, aku mainkan dengan kuas, dengan sangat misalnya sangat ekspresif gitu, atau mungkin aku membuat lagu-lagu, atau misalnya kayak di karya Semestalia yang dulu itu aku menuangkan di skripnya itu bener-bener aku pengen orang ini tuh, si tokohnya ini bener-bener kayak teriak-teriak gitu, dia bener-bener bingung sama suara-suara yang ada di kepalanya misalnya, seperti itu. Dan itu akhirnya tertuang lewat karya seperti itu. Dan apa ya, seperti itulah kira-kira proses kreatifnya. Kalau tentang yang kedua tadi apa ya Miss ya? Saya kok seperti orang setelah karyanya jadi dan you look back, kok itu bisa ya gitu. I mean, it's like kalau itu mungkin misalnya contoh kayak di karya yang Semestalia itu misalnya, kadang aku juga kadang bingung sendiri gitu, oh ternyata hasil tuangan emosiku ini bisa menjadi sebuah karya yang dinikmati banyak orang ya, dan tentunya aku nggak sendiri gitu kan Miss. Memang ketika pembuatan karya yang cukup besar, misalnya membuat film yang Semestalia kan satu jam gitu, itu memang aku dibantu oleh banyak teman-teman timku yang memang ada yang di bidang film, ada yang di bidang teater gitu, ada yang di bidang musiknya, yang kemudian menjadikan karya yang sebenarnya ungkapan jujur perasaanku yang sangat personal itu kemudian menjadi sebuah karya yang bisa dinikmati oleh lebih banyak orang, seperti itu. Ya, kalau lukisan juga, sebenarnya kalau lukisan aku nggak yang, wah kok bisa jadi gitu ya, tapi lebih ke, oh ternyata perasaanku bentuknya seperti ini ya, oh warnanya seperti ini ya. Atau kadang aku lihat, gap kok serem sih, kayak aku sendiri yang kayak, oh ternyata gini ya yang tadi terjadi gitu. Kayak aku jadi punya wahana untuk berbicara dan berdialog sama diri sendiri lewat karya-karyaku gitu, Miss. Iya. Karena ada juga ya maksudnya art therapy, yang art therapy justru itu salah satu cara orang untuk bisa terapi atau menyembuhkan gitu luka-luka ketika mereka artis ya. Beruntung ketika art terapinya itu kemudian menghasilkan karya yang akhirnya bisa dimonetize gitu. Kalau misalnya yang lain ada kepuasan tersendiri, Miss. Ada kepuasan sendiri karena ada benefit, ada keuntungan moneternya. Tapi kalau misalnya enggak gitu, cuma coretan-coretan gitu kan, gimana? Jadi kalau bisa cerita gimana sih, apa sih sebenarnya perasaan yang mendominasi gitu, apa yang dirasakan, apakah entah itu pain, is it like sadness or like shame, Kalau apa sih sebenarnya yang
Kalau yang aku alami sih, Miss, yang sedang aku, ini kan, jadi terapinya tuh ada modulnya gitu kan, Miss, dan kebetulan banget saat ini lagi sampai di modul untuk meregulasi emosi. Dan ternyata emosi yang aku alami yang kuat banget sampai sekarang itu anger dan rage sih, Miss. Kemarahan gitu. Jadi, aku nggak tahu, mungkin ini ada kaitannya juga sama yang Miss Nancy selalu suarakan di tentang anak-anak gifted gitu kan, tentang Iya. bagaimana aku tuh punya kemarahan yang kuat sekali tentang terhadap dunia, terhadap orang di sekitar, terhadap kenapa sih sistem tuh kayak gini misalnya. Iya. Aku mungkin sekarang nggak terlihat rebel banget karena aku sangat konformis sekarang gitu, sangat takut, ciut gitu. Tapi sebenarnya di dalam itu sangat bergejolak gitu, dan kayak marah tentang situasi, marah tentang how people treat me mungkin, atau mungkin tentang kesalahan-kesalahan dan segala macamnya yang itu tuh bertumpuk bertahun-tahun gitu kan, Miss, dan tidak terobati gitu. Dan namanya luka kalau nggak diobati, dibiarin aja bertahun-tahun kan pasti mungkin membusuk di dalam gitu ya. Jadi proses untuk kemudian membukanya lagi dan kemudian membersihkannya lagi, mengobatinya dengan benar, itu juga butuh banyak waktu, banyak energi, banyak keberanian seperti itu. Iya, dan anger and rage ini biasanya tertuang juga ya dari karyanya ya. Mungkin Iya, mungkin Miss kita ngerasain guys. juga kalau nonton atau Dan menikmati lukisannya. ya, this is kadang kita perlu juga ya ada orang yang em, nggak konform dengan keadaan, kemudian em, yang mau mengajak orang lain untuk lihat dong, ini kan sebenarnya sesuatu yang tidak pantas ya, tidak wajar, itu tidak. Kemudian haruslah ada orang yang seperti itu, tanpa rage, tanpa anger yang ada di situ mungkin tidak ada ya. Kadang-kadang satu movement itu kan terjadi ketika pemimpinnya, leader ini punya satu conviction, punya satu istilahnya tadi kemarahan antara sistem yang tidak berjalan dengan baik. Tapi itu balik lagi sih, Miss, tentang kemarahan ini, kalau tidak terkontrol dengan baik, akhirnya apinya itu membakar diri sendiri gitu. Iya, kuncinya itu ya, self regulation kuncinya memang kemarahan itu perlu dijaga, api itu perlu dijaga, tapi tetap terkontrol gitu. Itu sih yang sedang aku usahakan gitu saat ini. Iya, self regulation. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Titi masih ya, apa yang memotivasi Kak Gaby dalam berkarya dan bisa berdiri sampai sekarang gitu. Apakah motivasinya ataukah tadi gitu ya sebagai terapi apa gitu? Kalau dulu banget sih, awal banget aku memulai itu sebenarnya belum ke arah terapi atau belum ke arah gimana caranya aku menuangkan kesedihan, kemarahan gitu. Tapi lebih ke aku menyukai itu, aku enjoy, aku seneng banget melakukan itu dari kecil. Memang hobiku menggambar, menyanyi. Orang tua aku juga support ketika aku sering nyanyi di gereja misalnya, atau aku nyanyi di acara keluarga gitu kan. Nah, ketika aku berkuliah, aku kuliah di psikologi gitu kan, dan kemudian aku tinggal di Jogja, kuliah di Jogja, dan kemudian mulai bertemu dengan banyak komunitas-komunitas yang menyenangkan di sini gitu kan. Jadi aku mulai memikirkan apakah ini sebenarnya jalan hidupku ya gitu ya. Kalau misalnya bahasa kerennya sekarang kan passion ya. Nah, dan aku mulai memperjuangkan itu gitu dengan ada juga angernya gitu. Angernya mau memperjuangkan musik-musik yang aku suka nih, misalnya genre yang mungkin saat itu atau sampai saat ini juga mungkin belum terlalu terkenal atau belum terlalu diterima gitu. Aku punya api gitu yang bilang, enggak, aku harus buktiin kalau sebenarnya bisa juga nih, atau mungkin aku harus buktiin kalau sebenarnya bisa kok kita hidup dari musik atau dari lukis gitu. Sebenarnya kita bisa kok hidup sesuai dengan apa yang kita sukai gitu, seperti itu. Jadi ada jiwa rebelnya di situ gitu. Jadi kayak aku lulus, aku nggak mau kerja kantoran gitu kan. Terus mulai berkarya, dan sampai sekarang itu juga masih aku perjuangkan gitu. Dan ternyata apa yang aku perjuangkan itu juga bermanfaat buatku gitu, untuk berdialog dengan diri, mengolah emosiku gitu. Jadi it's a win-win solution sih. Iya, I think Gitu. ini ada pertanyaan lagi nih, Gaby, dari I Chandra. Bagaimana cara Kak Gaby menggali ide untuk setiap karyanya? Dari mana saja Kak inspirasi itu berasal? Kalau teman-teman mungkin nanti kalau habis ini yang belum pernah dengar bisa dengerin, dan mungkin bisa mulai menjahit, ada
tema besarnya sebenarnya. Jadi most of my songs, most of my paintings itu bermula dari diri sendiri gitu. Jadi mungkin banyak seniman di luar sana yang memang mengangkat isu-isu yang memang apa ya, urgent, yang memang ada di sekitar mereka, isu-isu tentang perempuan, isu-isu tentang pertanian misalnya dan segala macamnya. Dan aku merasa aku belum sampai ke sana. Masih banyak hal di dalam diri yang bergejolak yang ingin dituangkan. Jadi aku mulai menilik ke dalam diri. Apa sih hal yang dalam diri yang bisa aku tuangkan gitu. Kemudian aku mulai dari masa kecil, terus tumbuh dewasa, apa yang aku alami, lalu kemudian mulai dengan mental struggle ini, aku menggambarkannya dengan berlayar di perahu layar dengan semua gelombangnya seperti itu. Jadi sebenarnya inspirasi yang paling dekat dengan kita adalah dari diri kita sendiri dulu, seperti itu. Iya, apa yang menjadi gangguan sebenarnya, apakah itu diri sendiri atau keadaan di masyarakat, itu yang bisa kita menjadikan karya. Nah, kembali lagi nih, kita tentang mental health awareness ya. I think mungkin tugas kita di sini, saya juga sebagai seorang edukator yang concern banget dengan mental health, bahwa it can happen to anybody. Mungkin bahkan boleh dikata Anda sendiri sedang mengalaminya tetapi tidak menyadari, karena kita tidak tahu kalau itu kita sedang mengalami mental problem sampai misalnya kita mendapatkan informasi yang jelas, oh ini seperti gini ya, dan ini yang mungkin perlu kita, karena saya yakin banget loh saat ini mental banyak yang mendapat gangguan mental gitu, karena saya ngalamin belum lama ini, mungkin sebulan lalu saya ngalamin burnout yang dan udah saya bisa ya self diagnose lah. I think this is going to the mild depression gitu ya, going to mild depression dan burnout, dan it comes from, I think karena mungkin penyakit ya, karena penyakit yang terlalu lama, yang nggak sembuh-sembuh, kemudian akhirnya itu menyangkut ke sana. Nah, mungkin kalau misalnya saya nggak ngerti tentang mental, tentang penyakit mental, I think probably mungkin saya nggak akan cari outlet atau nggak akan cari bantuan, dan it can get worse. I mean, can go to like dari depresi ringan akan bisa menjadi depresi berat ya. Tapi kalau misalnya kita punya orang-orang gini ya, seperti Gaby, dengan berbagai cara ya, apakah itu dengan campaign, dengan edukasi lewat karya, dengan lagu, lama-lama kita akan menormalisasi ya kan, anybody, bahwa nggak apa-apa. Yeah, if you can get flu, you can get anxiety. Yeah. If you can get flu, if you can get like demam, and then probably you can get depression too, gitu ya. Then that's okay. It's not if you get depression, it's not less. You not become lesser person gitu kan. Itu yang mungkin yang kita, iya. I mean, I think gimana sih, apa selain dari karya-karya seni, apa yang bisa mungkin Gaby pikirkan, I think I should do something like this. Kalau yang sekarang aku lakukan sih, Miss, sebenarnya persis banget setelah aku coming out itu, memang aku tidak hanya ingin fokus di berkarya aja, tapi memang aku pengen mulai bikin semacam talks, atau mungkin aku pengen berbagi, aku pengen lebih banyak bercerita gitu, karena selama aku menjadi musisi atau visual artist pun, aku masih merasa, sebentar, kayaknya masih ada hal-hal yang sebenarnya pengen lebih aku unlock gini, aku pengen lebih menuangkan dengan lebih bebas, aku pengen menuangkan dengan lebih detail, hal-hal yang aku rasa perlu untuk dituangkan dan dibagikan, seperti itu. Jadi memang hal-hal yang lain yang aku concern juga tuh memang di bidang mental health ini, aku saat ini baru sampai dengan membuat video-video di YouTube-ku, atau mungkin membuat pameran. Memang medianya juga tetap seni sih, Miss, karena memang itu yang aku tahu caranya gitu kan ya. Medianya memang seni, jadi aku membuat pameran, tapi rangkaian di dalamnya ada talks tentang mental health, ada workshop juga, painting to music, yang memang semuanya berkisar di mental health gitu. Tapi memang sebenarnya dari dulu di psikologi pun, Miss, kayak ketika aku skripsi pun, aku tuh mengambil tema yang memang
terkait dengan aku waktu itu mengambilnya berpikir kritis pada anak kan Miss ya. Dan itu kan sebenarnya temennya berpikir kreatif walaupun memang berbeda. Cuman aku sangat concern di bidang pendidikan itu juga karena, atau mungkin perkembangan anak, karena memang itu tuh penting banget Miss, karena anak-anak itu kan memang seperti apa ya, kertas polos yang memang baru datang ke dunia, dan kemudian orang tua punya peranan yang sangat besar bagaimana anak ini akan tumbuh gitu. Aku pengen banget harapannya tuh orang tua atau misalnya pendidik atau sekolah itu benar-benar bisa memperhatikan hal-hal yang di luar hal-hal konvensional aja gitu. Tidak hanya memperhatikan tentang materi belajarnya, tapi juga bagaimana anak ini berkembang secara sosial, emosional, atau psikologisnya gitu kan, Miss. Makanya aku seneng banget ketika awal banget aku tahu tentang Noble gitu kan, Noble School. Ternyata ada gitu yang memang sekolah yang memang memperhatikan hal ini, bahkan khusus mendedikasikan instansinya itu untuk memperjuangkan hal itu. Anak-anak yang punya kreativitas tinggi, yang punya intelijensi tinggi ini jangan sampai ketika tumbuh besar dan memang tidak entah itu tidak diterima, mungkin orang tuanya ada yang nggak paham, atau mungkin ada orang tuanya yang malah mencap anaknya nakal atau terlalu banyak nanya gitu kan, Miss. Itu malah kasihan anak-anaknya gitu kan, Miss. Jadi aku support banget apa yang selama ini Miss Nancy dan tim dari Noble School lakukan, seperti itu. Ya, kita saling support lah ini ya. Gaby, I think memang benar banyak sekali anak-anak dengan kreativitas tinggi, intelijensi tinggi ini didiagnosa, misdiagnose, kemudian bisa juga karena mislabel atau misunderstood. Contohnya mereka yang berpikir kreatif, always do something different kan, nggak mau lakukan apa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, atau apa yang disuruh oleh orang lain. Dari cara berpikir seperti ini aja orang bisa salah misunderstood. Ini anak mungkin punya something gini ya. Kadang kita atau orang pintar kan kita gitu ya. Iya. Saya ingat anak saya, he is highly creative. Kemudian liburan ya, keluarga ke pantai. Dan dari pokoknya selama di pantai itu pakainya pajama. Kalau orang ke pantai kan pakai mungkin short atau apa itu harusnya pakai pajama. Dan siapapun ya, termasuk saya, pakai ini, pakai begini kan nanti malu bilang orang. Tapi it doesn't bother him gitu ya, it doesn't bother him. Mungkin orang yang lain yang cuma lewat dan pikir, anak ini yang ngapain ya, ada gitu. Cuma sebagai ibu saya tahu persis ini anak nggak ada gangguan mental sama sekali, dia cuma pengen beda aja, pengen tampil beda, pengen melakukan sesuatu yang beda, atau pengen express himself gitu kan. Yes, pengen express it, or sometimes dia pengen tahu kalau saya gini orang responnya seperti bereksperimen apa sih ya? Sosial eksperimen. Sosial eksperimen. Nah, ini mungkin yang nanti ya, mungkin ada parents di sini ketika anaknya melakukan sesuatu yang kira-kira weird atau something itu unusual, mungkin itu bagian dari kreativitasnya gitu ya. Mungkin bagian dari kreativitasnya jangan diberangus gitu ya. Karena itu juga akan self esteem-nya akan mungkin dia akan berhenti berkarya. Oh, kalau saya berkarya nanti dimarahin gitu ya, jadinya. Ini mungkin ya. Ini ada pertanyaan ya. Oke. Ini dari Orbit Tanah. Ketika emosi rasanya udah drain banget, akhirnya cuma ngerasa kosong dan lethargic, bahkan untuk berkarya yang selama ini jadi wadah meluapkan emosi juga nggak ada energi. What should we do? Oke. Ya, jadi sebentar, bahkan untuk berkarya yang selama ini jadi wadah melupakan atau meluapkan nih, melupakan emosi juga nggak ada energi lagi. What should we do? Kalau aku sih ngelihatnya, kadang kita memang butuh istirahat. Seni juga butuh istirahat. Karena aku juga ngalamin masa-masa burnout bahkan di bidang seniku yang selama ini aku anggap sebagai sesuatu yang aku cintai, sesuatu yang aku sangat senangi, aku lakukan dengan sepenuh hati. Tapi kadang mungkin orang-orang kreatif yang bekerja di bidang seni itu kan namanya juga akhirnya udah bekerja di bidang seni ya. Jadi memang ada batasan yang berbeda gitu antara kita memang melakukannya untuk hobi atau meluapkan emosi aja dengan memang kita melakukannya secara profesional gitu. Dan kadang ketika memang kita
sudah ada di titik di mana aku sangat burn out, itu memang sinyal dari tubuh kita, Ya. dari mental kita bahwa kita butuh istirahat, bahkan untuk melakukan hal yang kita senangi biasanya gitu. Aku bahkan Ya. juga pernah ada di momen dimana aku bilang aku benci sama musik gitu, saking Ya. lelahnya gitu, karena perjuangannya kan memang tidak mudah dan kemudian kadang terlalu banyak itu juga tidak baik gitu kan. Ya. Jadi memang ada masa-masa di mana nggak semua hal bisa kita lakukan untuk menjadikan itu wadah kita gitu. Kadang kita butuh yang lain gitu. Misalnya Ya. orang-orang lain nih udah biasa menghadapi emosi dengan cara yaudah aku butuh jalan-jalan di taman. Sesederhana itu. Tapi mungkin sesekali mereka butuh meluapkannya lewat seni nih misalnya. Ya. Kebalikannya, orang yang memang sudah selalu meluapkannya lewat seni, kadang butuh refresh juga dari itu. Kadang, oke, kali ini aku nggak coba dengan gambar deh, aku butuh jalan-jalan di taman. Mungkin seperti itu. Semuanya Ya. butuh balance aja gitu. Iya, I agree. Saya setuju ya. Mungkin kalau misalnya ini related to pekerjaan, mungkin aja Mm-mm. burnout ya. Mm-mm. Biasanya burnout dan kita butuh refresh, melakukan sesuatu yang berbeda. Tapi kalau misalnya ini tidak ada relate, it's just come out from nowhere gitu ya. Mungkin kita juga harus ya, aware dengan tadi yang saya bilang depresi. Mm-mm. Mungkin bisa lihat ya, apalagi kalau ini berlangsung dalam jangka waktu lama ya, letargik sampai Iya. kosong, sebenarnya Mm-mm. merasa putus asa Iya. dan ya kita mesti ngerti lah kalau dapat flu tenggorokan sakit misalnya berapa ini saya tenggorokannya sakit demam mungkin saya kena ISPA nih karena simptomnya seperti ini ya udah Mm-mm. walaupun bukan dokter tetapi karena ini sudah umum, udah kenal, oh ini berarti nanti ini ada sakit tenggorokan atau kalau saya flu lagi demam kemudian batuk pilek gitu ya. Jadi Mm-mm. kita mengenali penyakit-penyakit yang umum. Demikian juga penyakit-penyakit mental yang mungkin umum banget kita harus kenalin simptom-simptomnya gitu ya. Iya, sama ini sih, Wis, Ini aku mau ada menambahkan sedikit untuk Hana tadi. Ya, mm, jadi memang kalau di aku gitu, aku melihat karya seni yang aku pakai untuk wadah menuangkan emosi itu sebenarnya lebih seperti kotak P3K. Itu mm, bisa membantuku meluapkan saat itu, membantuku kadang untuk membuat pandanganku lebih jernih. Tapi kadang ketika aku udah di poin, aku nggak bisa gerak. Aku mm, udah di poin, aku nggak bisa dari tempat tidur, atau aku bahkan nggak bisa punya kreatif energi lagi untuk melakukan itu gitu. Kadang itu juga sinyal buatku untuk kayaknya aku perlu bantuan. Kalau aku iya, waktu itu akhirnya memang kebantu dengan obat gitu, karena memang iya, iya, aku waktu itu udah nggak bisa melakukan banyak hal iya, lagi, jadi bantu dinaikin pelan-pelan dari situ baru mulailah aku iya, bisa berkreasi. iya. Tapi memang Saya beda-beda sih. benar, Gaby, I think kalau campaign kita membangkitkan awareness seperti ini, jadi mental health itu bukan cuma untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain yang dekat dengan kita ya. Mungkin kita nggak ngalaminnya, tetapi ada orang, misalnya orang tua atau suami, istri yang ngalamin itu dan mereka membutuhkan bantuan, sehingga kita kalau orang misalnya depresi nggak bisa membantu dirinya sendiri, kita harus bisa membantu mereka gitu ya. Termasuk misalnya borderline ya kayak kasus mungkin saya lihat borderline jarang banget gitu pasien asing Gaby ini kasus yang ini apa namanya kasus yang langka banget gitu ya kemudian datang udah saya ini seperti punya masalah karena kebanyakan orang borderline tidak mencari Iya. bantuan gitu ya tidak mencari bantuan iya mungkin kita lanjut ya udah waktunya tinggal 5 menit lagi saya baca Oke. beberapa pertanyaan ini mungkin kalau bisa dirangkum kita rangkum sekaligus ya Gaby ya. Ya. Bu Nancy Mbak Gaby mungkin ini agak tidak sesuai dengan topik bisakah memberikan rekomendasi buku-buku mengenai mental problem motivasi yang patut dibaca untuk semakin kuat dan menjalani hidup itu dari Mbak Marta ya. Kemudian dari Mbak Sanggar Santika, bagaimana cara menguatkan mental seorang anak gifted ketika teman sebayanya, terutama di sekolah, tidak menerima kehadiran anak gifted di lingkungannya. Ini cocok banget nih, seperti uh, apa yang harus kita jawab. Mungkin Gaby bisa jawab yang Iya. buku-buku. Kalau buku mungkin ada banyak sekali, cuman satu yang tiba-tiba terlintas di kepalaku adalah salah satu buku yang ditulis oleh seorang penyintas depresi, judulnya Loving the Wounded Soul atau Mencintai Jiwa yang Terluka oleh Regis Damakdi. Itu juga aku sedang mewawancarai dia juga.
Dan memang ada banyak cerita yang datang langsung dari pengalaman orang yang mengalami langsung gitu. Dan memang dia juga akademisi, jadi memang ada didukung oleh sains yang kuat gitu. Itu Loving and the Wounded Soul. Dan banyak buku-buku lain sebenarnya aku nggak akan bisa nyebutin satu-satu di sini gitu. Kalau mungkin yang tentang gifted children tadi mungkin lebih bisa dijawab oleh Miss Nancy yang lebih berpengalaman di situ. Bagaimana cara menguatkan mental seorang anak gifted ketika teman sebayanya, terutama di sekolah, tidak menerima kehadiran anak gifted di lingkungan? Pindahin sekolah, Bu. I think kalau misalnya saya punya anak dan saya tahu bahwa uh, tempat ya di mana dia berada itu harmful, itu membahayakan dia, either physically atau secara psikologi. I mean, I will take him out from there. I will take him out karena kita harus memberikan yang terbaik. Karena anaknya, anak kita nggak bisa memindahkan diri dia. Kadang bahkan mungkin mereka tidak tahu apa yang sedang mereka alami gitu ya. Kalau buat saya sebagai orang tua, jika tahu hal seperti ini, I mean, kita harus provide dengan lingkungan yang baik di mana anak kita bisa bertumbuh. Itu tugas kita sebagai parents gitu ya, sebagai parents. Jangan biarkan jikalau misalnya anak pulang kemudian murung, apalagi terjadi berulang-ulang. I mean, it's already alarm for parents to do something gitu. Jangan meminimalisasi atau mengecilkan perasaan mereka. Misal, kamu harus kuat, gitu. Kamu nggak bisa, masa gitu aja nggak bisa. Harus jangan meminimalisasi, mengecilkan perasaan. Apalagi kalau anaknya gifted, because orang gifted is they are very sensitive. I mean, dengan meminimalisasi perasaannya, mengecilkan perasaan atau meniadakan perasaan, justru ini akan menjadi senjata buat mereka gitu ya. Itu mungkin jawaban yang bisa saya berikan. Oke, Gaby, kita tinggal 3 menit lagi. Senang banget, tidak terasa. Harus ada apa namanya? Harus ada episode 2. Semoga Episode 2 ya, ada, kita ngomong. ada. Ya, kita ngomong-ngomong tentang banyak hal ya, tentang art, tentang musik, tentang itu really mental health, tentang edukasi. I mean, I think that those are, buat saya juga hal-hal yang sangat menarik untuk di ini. Dan ini ada apa namanya? Ini dari pesan dari Mbak Ratna. Semoga semakin banyak orang yang aware dengan anak-anak yang unik. Benar. Amin. Kemudian Mbak Sanggar, terima kasih Bu Nancy, jawabannya sangat memberikan pencerahan. Oke, terima kasih kembali. Oke, sekarang Gaby mungkin last words, what the last message for tonight, gimana buat semua yang sampai saat ini masih mendengarkan, masih ada 26 orang. Iya, ramai sekali malam ini untuk semua yang masih ada di sini dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan itu menunjukkan kepedulian teman-teman kakak-kakak semua juga. Harapannya sih semoga ya awareness tentang hal ini bisa semakin meningkat. Semakin sedikit orang yang atau anak-anak yang kemudian tumbuh dengan berbagai struggle yang mungkin tidak disadari oleh orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya. Semakin banyak anak-anak yang bisa mengembangkan kreativitasnya dengan bebas, dengan bertanggung jawab, dan dengan sehat gitu ya. Dan semoga semakin banyak juga orang-orang di luar sana yang semakin berani, yang mau mencari pertolongan, yang memang ketika membutuhkan, oke, aku membutuhkan ini, ya melangkah keluar dan mencari pertolongan, apapun yang dibutuhkannya, dan semoga kita semua yang mungkin menjadi support system atau orang-orang terdekat dari mereka yang sedang mengalami masalah mental tertentu, bisa menjadi caregiver, bisa menjadi orang-orang yang bisa support, atau menjadi orang-orang yang menjadi sahabat atau teman-teman dari orang-orang yang memang membutuhkan kehangatan itu. Itu sih. Iya, ya, bagus banget. Dan kalau saya sendiri pengen mengajak semua, kalau misalnya ada orang-orang yang judgmental gitu ya terhadap mereka yang coming out sebagai ya istilahnya penderita atau yang mengalami mental problem, saya harap itu tidak datang dari kita ya. We have to be supportive karena
itu bisa mungkin kita sendiri yang akan mengalami, atau bisa orang yang kita cintai, orang yang kita dekat dengan kita, sekuat apapun orang ini bisa mengalami seperti itu. Jadi mari kita bersama-sama mengenali gitu ya tentang mental health. Jadi orang yang mengalami mental health bukan orang yang lemah, tetapi orang yang mengalami mental health adalah orang yang sedang mengalami sesuatu di dalam kehidupan mereka yang harus dilewati gitu ya. Pasti akan dilewati. Oke, terima kasih Mbak Marta, terima kasih Bu Nancy, Mbak Gebi, Tuhan Terima memberkati kasih kita juga. sama-sama. Laras Darah. mungkin ini ya, Ya. hangatnya. Terima kasih Bu Nancy, Kak Gebi. Terima Terima kasih. kasih semua untuk mendengarkan kami berdua. Saya mungkin yang pengen mendengarkan lagi tentang Gebi, lagu-lagunya, kemudian bisa ke YouTube ya, YouTube Gaby Gabriela Fernandez Music. Gabriela Fernandez Ya. ke YouTube, dengarkan lagu-lagunya. Saya udah share ke Facebook lagu-lagunya, kemudian juga tentang testimoni, kemudian tentang bagaimana struggle Gaby tentang mental illness-nya. Yang pengen tahu lebih banyak lagi, mungkin kalau misalnya ke YouTube, mungkin Gaby terakhir nih, Gabriela Fernandez atau apa gitu, Ya, aku ketikkan biar aja lebih di gampang sini. dicari. Aku juga baru mengupload video-video tentang mental health ini, jadi boleh banget untuk kalau ada yang mau mencari tahu dan membagikan. Oke, itu. Sampai berjumpa Iya, di platform sampai jumpa. Gabriela Fernandez, Music and Music Art. and Art. Music and Art. Selamat Ya, malam dan selamat semuanya. malam semuanya. Sampai jumpa. Banyak. Sampai Bye. jumpa.